dalam spesifik kita sebut itu adalah undang-undang tata negara ataupun undang-undang dalam yang diatur dalam KUHP ya. KUHP ya. Menurut gua adalah ada dua fungsi ya. Undang-undang atau aturan yang dibuat ini ada dua fungsi. Yang pertama fungsi pertamanya adalah untuk antisipasi. Yang kedua untuk sanksi. Nah, sekarang kalau yang gue lihat ya, fungsi undang-undang ini lebih digunakan fungsi yang kedua, sanksi. Jadi apa-apa sanksi. Tidak melihat undang-undang ini sebagai tolak ukur terhadap bagaimana seorang warga negara mematuhi hukum, gitu ya. Tapi dilihat dari dia melanggar nggak? Kalau melanggar berhukum. Padahal ada fungsi yang pertama yang harus didahulukan, yaitu antisipasi. Dan itu yang gua nggak melihat sekarang di akhir-akhir ini ya. Jadi yang lebih dominan itu adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu untuk menghakimi aja, gitu. Bukan untuk mengantisipasi gitu. Kenapa sih nggak boleh? Sombong amat. Akhirnya Padahal fungsi yang pertama itu adalah fungsi yang paling urgent ya, menurut gua paling krusial, karena disitulah prinsip berbangsa kan. Prinsip kita bernegara berbangsa ini kan untuk saling menjaga satu sama lain. Makanya kita diajarkan dulu ada tenggang rasa, kalau ada konflik sedikit kita nih tenggang rasa nih, gua malu kan, jangan tiba-tiba buru-buru langsung menjudge, oh dia nggak asik, dia tidak begitu gitu. Kita harus melihat ada sesuatu yang menjadi prinsip yang dia pertahankan, gua harus menghormati itu dengan tenggang rasa. Nice. Kemudian kalau urusannya perbedaan dalam misalnya keberagaman agama, misalnya kita ada toleransi beragama, itu sudah diatur di dalam Pancasila kita kan, sudah diatur di dalam aturan negara. Tapi gua nggak melihat itu lagi di hari ini. Udah ada mulai menipis, udah tipis-tipis nih. Dikit-dikit sanksi, dikit-dikit melanggar. Apakah jadi undang-undang itu kayak alat untuk menakut-nakuti orang lah gitu. Gue ya. Apa karena sosialisasi hukum itu yang mungkin tidak tepat? Mungkin karena dominan digunakan untuk menghakimi, akhirnya sosialisasi untuk mengantisipasi itu tidak ada. Dari segi sosialisasi kita bisa katakan kurang, karena hanya yang kuliah hukum aja yang mengerti undang-undang ya. Cara mereka mempelajarinya, membedahnya sampai mungkin ada yang menghafalnya gitu. Tapi kalau selain daripada anak-anak mahasiswa hukum, itu hanya mengetahui ada undang-undang kalau dia sudah melanggar. Nuts. Got Nuts. Got Ketika sudah dihakimi ya. Jadi lu ketika sudah dipanggil polisi kemudian disidik, baru lu tahu sudah kena sanksi ya. Baru gua melanggar ya, undang-undang yang mana nih, pasal yang mana yang gua langgar itu ya. Di situ bisa disimpulkan bahwa kita memang kurang mengenal undang-undang kita. Ya baik, menurut gua ya mungkin ada salah satu cara untuk agar masyarakat ini kenal dengan undang-undang itu menjadi pelajaran di sekolah mestinya. Walaupun nggak seluruh KUHP itu dibedakan di sekolah ya, minimal yang paling dari sekian undang-undang yang diatur itu pasal-pasal kan yang sangat sering digunakan gitu. Misalnya pasal dalam hal sekarang ini sosial media gitu. Nah, itu nggak apa-apa disosialisasikan di sekolah, biar dari semenjak dini dari SD SMP kita sudah diperkenalkan bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang ini. Gitu. Dengan metode itu kita sudah sama artinya memfungsikan undang-undang yang pertama, fungsi antisipasi atau yang artinya fungsi pencegahan, ya kan? Tapi sayangnya kan kita juga merasakan dari SD pernah nggak belajar ada satu pelajaran itu yang berkaitan dengan undang-undang ada ya? Ada selain PPKN sudah membahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila kan? Iya, Pancasila sama. Tapi gue ragukan juga, gue juga meragukan sekarang masih ada pelajaran itu di sekolah.
aktivitas Nggak tahu sih senior ya. masih ada nggak itu pelajaran itu. Soalnya sekarang dilihat dari kondisi teman-teman yang dikategorikan adalah anak-anak milenial, ya membingungkan sih bang. Gue nggak berani menjudge mereka kurang hal ini saya nggak berani, gue nggak berani gitu. Cuman ada yang kurang lah gitu. Mungkin karena sistem pembelajaran mereka yang udah mungkin berbeda, Ada atau mungkin segi pergaulan mereka yang mungkin sudah berbeda juga, pergaulan, lingkungannya dan orang tuanya juga pemahaman orang tuanya terhadap bagaimana pola pendidik anak juga berpengaruh ya. ya. Gua garis bawahi bahwa ada yang salah. Nah, kalau kita misalnya lihat awal dan akhir, berarti dalam sebuah kasus kesalahan itu pasti ada hulu dan hilir. Ya. Hulu selalu menjadi sebab, hilir menjadi sebab. Nah, kalau misalnya lu yang ukur, ini gua nanya nih, ukuran kacamata lu, kondisi anak milenial, katakanlah mereka sekarang sudah mulai tergerus pemahaman mereka, kesadaran mereka terhadap nilai-nilai itu, hulunya kesalahan ada di mana? Di mereka kan? Atau di siapa? Kalau pendapat gua itu sebabnya adalah orang tua. Pendidikan yang paling utama itu kan ada di rumah orang tuanya. Sekolah pertama ya, sekolah pertama itu adalah, Walaupun mungkin di sekolah formal itu diajarkan tentang bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana berwarga negara yang baik, gitu kan. Meskipun dibahas ngopi yang baik. bagaimanapun ketatnya ataupun bagusnya kurikulum yang ada di sekolah itu, kalau ternyata dia pulang ke rumah akhirnya ditimpa lagi dengan data-data yang tidak baik dari orang tuanya atau lingkungannya, tetap aja buyar. Nilai-nilai kebaikan yang dipelajari di sekolah kalah dengan data-data yang diterima di rumah. Dan sebenarnya data yang di rumah lebih insentif bang, lebih iya dong, lebih sering gitu kan. Lebih waktunya lebih intensif di rumah. Iya, lebih intensif. Waktu belajar insentif ya. Kok Ya. gua ngomongnya insentif mulu nih, aduh. Lagi nunggu kayaknya. Nunggu insentif nih. Lagi nunggu insentif turun. Iya. Dan dalam waktu dekat ya. Dan bagi teman-teman yang saat ini lagi menonton, sebelum lanjut lebih jauh, silakan subscribe dulu. Ya. Dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman menjadi yang pertama tahu update-update video kita. Betul sekali. Insya Allah setiap hari kita akan bersenda gurau di warung kopi ini. Bagi yang Sangat mau ikut, teman-teman sambil nonton kita juga bisa interaksi lewat komen nantinya. betul. Bagi yang mau ikut, mau ikut komentar, ngasih masukan boleh. Sangat diterima. Atau yang mau ngirim duit boleh, nanti di di deskripsi saya masukkan nomor rekening saya. Nomor rekening, nomor gopenya cek di bio. biar ngopi kita ini lancar gitu bang ya. Jadi kita balik ke topik yang tadi itu. Jadi sebenarnya ketakutan itu nggak perlu bang ya. Itu hal yang sudah kita sampaikan tadi, takut kepada aturan-aturan yang sebenarnya nggak harus kita takutin ya kan. Kita ikutin aja ataupun kita patuhi ya kan. Kalaupun ada aturan yang tidak sesuai dengan logika kemanusiaan, ya mungkin untuk saat ini kita tidak bisa melawannya dengan dengan istilahnya dengan Rasa takut. Tapi kita memberikan kontribusi kita untuk sebuah perubahan yang baik. Ya, walaupun itu mengandung resiko besar. Sebenarnya mengandung risiko, cuman di bagaimana caranya kita meminimalisir risiko itu. Yes. Gitu bang ya. Tanpa sedikit pun melakukan. Tanpa sedikit pun masalah. Jadi hanya berarti dengan kata lain tidak perlu takut, hanya perlu berhati-hati. Hanya perlu berhati-hati. Tidak perlu takut, hanya perlu berhati-hati. Dan jangan pernah main
Iya. Ada. Nanti di sesi yang lain kita akan membahas tentang kehati-hatian. Betul sekali. Nantikan lagi video kita. Benar sekali. Oke teman-teman, jangan lupa share dan komen lalu subscribe channel kita. Oke. Sebelum tutup, closing. closing statement, Ya. gue masih berpikir ya tentang takut tadi. Ya, apa dulu? Semua hal kita nggak perlu takut kecuali Oke. satu, Apa Tuhan. itu? Tuhan, ya kan? Nah, pengertian takut terhadap Tuhan ini yang kita belum gua apa namanya belum nemu ini. Kalau versi dari lo nih, ya kan? Takut terhadap Tuhan itu maknanya itu apa? Takut terhadap Tuhan itu maknanya adalah menjalankan semua perintahnya dan tidak melaksanakan apa yang dilarang. Melaksanakan perintah dan meninggalkan semua larangannya. Benar, itu rasa itu takut itu. Dapat poinnya. Oke. Oke, sampai Sampai ketemu lagi di acara saat aku